Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Faruk. Saya dari kelas Asuri Teknik Industri dan teman-teman saya satu kelompok nanti akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya akan mempresentasikan bagaimana proses industri kimia asid di smelter. Smelter merupakan instalasi industri yang berfungsi untuk mengekstraksi logam dari biji melalui proses pirometalurgi, yaitu pemisahan logam pada suhu tinggi. Pada smelter logam seperti tembaga, nikel, dan seng, konsentrat biji biasanya mengandung senyawa sulfida seperti kalkopirit CuFe, S2, sphalerit ZNS atau pentlandit FeNiS. Ketika dipanaskan dalam tanur, senyawa-senyawa tersebut akan terurai dan belerang es yang terkandung di dalamnya teroksidasi menjadi gas sulfur dioksida atau SO2. Gas SO2 yang dihasilkan sangat berbahaya apabila dilepaskan langsung ke atmosfer. Di udara, SO2 dapat bereaksi dengan oksigen dan uap air H2O membentuk gas sulfur trioksida SO3 dan kemudian larut menjadi asam sulfat H2SO4. Reaksi-reaksi ini berkontribusi terhadap terbentuknya hujan asam yang dapat menyebabkan degradasi lingkungan secara signifikan, mulai dari asidifikasi tanah, kerusakan vegetasi, pencemaran perairan, hingga korosi infrastruktur dan dampak kesehatan bagi manusia. Di sisi lain, keberadaan gas SO2 dan SO3 yang merupakan prekursor pembentuk asam sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk industri kimia, khususnya produksi asam sulfat. Karena itu, pemahaman yang menyeluruh mengenai mekanisme terbentuknya asam di smelter serta strategi mitigasi dan pemanfaatannya menjadi penting dalam konteks industri modern yang ramah lingkungan. Apa itu proses pirometalurgi dan bagaimana proses penanganan gas buang dari proses smelter? Smelter dan proses pirometalurgi. Smelter adalah fasilitas industri yang berfungsi untuk mengekstraksi logam dari bijinya, terutama biji logam sulfida, melalui proses pirometalurgi, yakni proses pemisahan kimia yang dilakukan pada suhu tinggi di dalam tanur atau furnace. Dalam proses ini, biji dipanaskan untuk memisahkan logam murni dan senyawa pengotornya, sekaligus melepaskan unsur non-logam seperti sulfur dalam bentuk gas. Proses smelting umum dilakukan pada logam seperti tembaga Cu, nikel Ni, seng Zn, dan timah Sn. Salah satu karakteristik utama smelter adalah emisi gas buang yang mengandung sulfur dioksida atau SO. Gas buang dari proses smelting. Gas utama hasil samping dari proses smelting logam sulfida adalah sulfur dioksida atau SO2. Gas ini bersifat racun dan penyebab utama terjadinya hujan asam jika tidak dikendalikan. Proses konversi SO2 menjadi asam dapat terjadi secara langsung di atmosfer atau melalui reaktor dalam sistem penanganan gas buang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Rizky Mauludin. Di sini saya akan menjelaskan proses terbentuknya asam pada smelter yang memiliki berbagai reaksi seperti reaksi kimia dalam smelter, reaksi oksidasi senyawa sulfida, reaksi lanjutan dari oksidasi SO2 menjadi SO3, yang terakhir adalah pembentukan asam dari SO2 dan SO3. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut pada reaksi kimia dalam smelter. Proses smelting logam sulfida melibatkan beberapa tahapan reaksi kimia yang sebagian besar terjadi pada suhu tinggi di dalam tanur. Fokus utama dari makalah ini adalah reaksi yang menghasilkan gas asam, terutama sulfur dioksida atau SO2 dan sulfur trioksida atau SO3, yang kemudian membentuk asam sulfit H2SO3 dan asam sulfat H2SO4. Lokasi terjadinya reaksi di dalam furnace pada reaksi awal. Pada reaktor konversi SO2 terjadi di unit penanganan gas dan juga di atmosfer jika gas buang tidak ditangkap dengan baik.
Gas SO2 memiliki sifat berbau tajam, larut dalam air, berbahaya bagi lingkungan karena dapat menyebabkan hujan asam dan juga mencemari air. Juga dapat berbahaya bagi kesehatan karena dapat iritasi saluran napas, pemicu asma. Gas SO3 sendiri memiliki sifat sangat reaktif dan higroskopis. Berbahaya bagi lingkungan karena dapat membentuk aerosol asam, juga berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan luka bakar kimia bila terhirup. Yang terakhir adalah gas H2SO4 yang memiliki sifat asam kuat dan juga korosif. Berbahaya bagi lingkungan karena dapat menyebabkan asidifikasi tanah dan air, juga berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan korosif pada kulit dan jaringan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Noval Chandra Abdillah. Saya akan mempresentasikan peralatan pendukung dan teknologi pengolahan. Peralatan utama, smelter modern menggunakan rangkaian peralatan industri untuk menangani limbah gas yang dihasilkan, terutama gas SO2 dan SO3. Setiap unit memiliki fungsi spesifik dalam memastikan gas yang dihasilkan selama peleburan tidak mencemari lingkungan, bahkan bisa diubah menjadi produk bernilai ekonomis. Untuk dampak lingkungan dan mitigasi dampak lingkungan dari emisi gas asam. Gas-gas asam seperti sulfur dioksida atau SO2 dan sulfur trioksida atau SO3 yang dilepaskan dari smelter memberikan berbagai dampak serius bagi lingkungan dan kesehatan jika tidak ditangani dengan benar. Dan dampak ekologisnya: 1. Hujan asam atau acid rain. 2. Asidifikasi tanah dan air. Dan untuk dampak strukturalnya: 1. Korosi infrastruktur dan material bangunan. 2. Pengurangan umur aset industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisna Nagia akan mempresentasikan yaitu dampak kesehatan masyarakat. Yang pertama, gangguan pernapasan. Gas SO2 dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, memperburuk penyakit asma, bronkitis, dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). Kedua, paparan jangka panjang, yaitu dapat menyebabkan kerusakan jaringan paru, penurunan fungsi paru, serta peningkatan risiko kanker paru-paru dan penyakit kardiovaskular. Yang ketiga, dampak tidak langsung, yaitu melalui konsumsi air atau makanan yang terkontaminasi logam berat akibat proses asidifikasi lingkungan. Terus yang kedua yaitu strategi mitigasi emisi gas asam di smelter. Untuk mengurangi dampak negatif gas asam dan smelter, diperlukan langkah-langkah mitigasi yang bersifat teknis, ekologis, dan manajerial. Yang pertama yaitu penerapan teknologi pengolahan gas. Kedua, pemanfaatan gas asam menjadi produk bernilai. Ketiga, manajemen lingkungan dan monitoring. Yang keempat, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Selanjutnya adalah sebagai kesimpulan materi presentasi proses industri kimia asid. Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini dapat diambil beberapa kesimpulan penting sebagai berikut. Proses melting biji logam sulfida seperti kalkopirit atau CuFeS2 menghasilkan gas sulfur dioksida atau SO2 sebagai hasil samping utama dari oksidasi senyawa sulfur pada suhu tinggi di dalam furnace. Kedua, gas SO2 yang terbentuk dapat teroksidasi lebih lanjut menjadi SO3 di atmosfer atau dalam sistem industri seperti reaktor katalik, dan selanjutnya bereaksi dengan uap air membentuk asam sulfat H2SO4. Yang ketiga, dampak lingkungan dari gas asam seperti asidifikasi tanah dan air, kerusakan vegetasi, dan korosi bangunan merupakan isu serius yang merupakan
penanganan lintas sektor, terutama di kawasan industri, pertambangan, dan pengolahan logam. Yang keempat adalah teknologi mitigasi modern seperti flue gas desulfurization atau FGD, double contact, double absorption atau DCDA, dan scrubber gas telah memungkinkan transformasi gas buang menjadi produk industri seperti asam sulfat dan gipsum menjadi proses lebih berkelanjutan secara ekonomi dan ekologis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.